Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara, bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan, dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita. Selain dengan pengalaman pribadi, salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. Dua orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita Allah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62-66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan.
Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan, namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas, sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi, fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung di dalam ibadah online GBI Green Garden. Saya percaya hari ini kita akan bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau memuji Dia, kita mau tinggikan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang tidak pernah gagal dalam setiap yang Dia janjikan. Haleluya! Kami bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara katakan, Dia tak pernah kiri ke kanan, ayo sama-sama. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Amin. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku.
atas segala Tuhan, sebab Dialah sumber kemenangan kita, saudara. Haleluya. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan. Wuhu. Ayo umat pemenang bersama, kita deklarasikan. Here we go. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pujinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Serukan haleluya. Wuhu. Mari umat pemenang, sekali lagi katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Wuhu. Haleluya. Kibarkanlah pujinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saudara boleh lihat istri, suami, anak-anak di rumah, dimanapun saudara berada, berkatakan perkataan yang baik. Amin. Kamu lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Wuhu. Dari pemenang. 1, 2, 3, 4. Haleluya. Kibarkanlah pujinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Sambil tengok kanan kirinya bilang, semua lebih dari pemenang. Haleluya. Engkau yang menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya lebih dari pemenang. Di tahun 2020 ini, saya lebih dari pemenang. Sekalipun ada goncangan Tuhan, sekalipun ada pandemik, saya tetap lebih dari pemenang. Perkatakan itu Bapak Ibu Saudara. Sebab ada kuasa di dalam perkataan kita. Mengakhiri tahun 2020 ini saudaraku. Jadilah pemenang. Jadilah pemenang. Jadilah pemenang saudara. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Sebab Dia akan bertindak
ketika kau sudah menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, jangan diambil lagi. Kasih biar Tuhan yang bekerja. Tuhan Yesus itu baik. Yes, Lord. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Buka hatimu, sebab kasih-Nya setinggi langit, sedalam samudra, tak pernah terbatas oleh apapun juga. Terima kasih-Nya, terima kasih-Nya, biar memenuhi setiap kita pagi ini. Terima kasih-Nya, lebih dan lebih lagi. Rasakan jamahannya. Dia sanggup memulihkan setiap keadaan Bapak Ibu, setiap kita. Apapun yang kita alami, Tuhan sanggup mengubahkannya menjadi kebaikan. Kuangkat suaraku memuji-muji Engkau, meninggikan Engkau, Yesus yang menjadi kekuatanku, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Yesus Raja. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat lawatan-Mu pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Mari terus sembah Dia saudaraku. Hirabaya shandaralalalalalalala. Kinamaya shandaralalalabaya ralabaya se. Unamaya ralabaya shikiramo. Sama umat-Mu Tuhan, pulihkan setiap hati yang terluka, lepaskan yang terikat, sebab kasih Tuhan tercurah buat kami saat ini. Wanabaya shandaralama. Hirabaya shikiralabaya ralabaya she. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus
bawakan pujian ini. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layak Kau Tuhan Yesus, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan Yesusku. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, angkat suara memuji tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita saudaraku, lebih lagi katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Layak Kau Tuhan terima segala pujian. Layak Kau Tuhan terima segala hormat. Layak Kau Tuhan terima segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu membawa kesembuhan. Hadirat-Mu membawa damai sejahtera. Hadirat Tuhan selalu membawa sukacita penuh atas kehidupan kami. Terpujilah Kau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang diberkati Tuhan bersama-sama. Katakan amin, amin, amin. Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri,
dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa ibadah online bersama-sama, dan kiranya Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau yang memberikan kami roh hikmat, pengertian firman-Mu, dan biar kami bertumbuh di dalam pengenalan Engkau dan secara pribadi ya Tuhan Yesus. Berbicaralah lewat mulut lidah hamba-Mu dan berikan kami pengertian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara terkasih dalam Kristus, semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah saudara, hari-hari ini pemerintah sedang menjalankan vaksin untuk para lansia. Ya. Saudara yang termasuk kategori lansia, apakah sudah mendaftar? Kalau yang belum, cepat-cepat mendaftar, ya saudara. Nah saudara terkasih dalam Kristus, hari ini tepat pada kita sudah melewati Jumat Agung dan hari ini masuk kebangkitan Tuhan Yesus. Saya mau bagikan tema tentang hari ini, yaitu makna daripada kebangkitan Kristus. Ya saudara, kalau kita bicara tentang kebangkitan Kristus, itu tidak bisa dipisahkan dari kematian. Ya, kematian tidak bisa dipisahkan dari kebangkitan, dan kebangkitan tidak bisa dipisahkan dengan kenaikan Tuhan Yesus. Jadi semua itu satu paket saudara. Nah, saya bacakan ayatnya terlebih dahulu di 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Setelah itu kita baca dulu ya, 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, jelas firman Tuhan mengatakan saudara bahwa Tuhan Yesus itu mati karena dosa-dosa kita ya. Upah dosa kita yang harusnya berdosa, upah dosa adalah maut, kita harusnya mati dalam maut, namun Tuhan rela mati buat kita. Tapi dia tidak mati, dia dibangkitkan pada hari ketiga saudara ya. Pada waktu Minggu pagi hari ketiga, murid-murid Tuhan Yesus datang, gua itu sudah terbuka dan mayat Tuhan Yesus sudah nggak ada saudara. Nah emang ada hoak ya, hoak itu sudah dari zaman dulu sudah ada. Dikatakan bahwa itu dicuri oleh murid-murid Tuhan Yesus saudara. Namun sebenarnya kalaupun itu seandainya benar terjadi, tidak mungkin saudara, karena batu yang menutupi gua itu sangat besar, itu tidak mungkin 1-2 orang bisa menggulingkannya. Bahkan dikatakan pada waktu itu ada penjaga tentara Roma. Jadi itu adalah benar-benar hoaks saudara. Yang penting dalam iman percaya dan iman saudara dan saya percaya bahwa Yesus dibangkitkan, dan bukan hanya dibangkitkan, dia juga mengalami naik ke surga. Amin saudara. Nah, saya hari ini mau lebih banyak cerita saudara ya. Mulai dari kisah perjanjian lama, mungkin di cerita saya ini ada cerita-cerita yang tidak terdapat di Alkitab, namun saya pastikan tidak akan keluar dari jalur konteks firman Tuhan. Nah, saya ceritakan mulai dari awal dari kisah perjanjian lama, di mana mulai dari Allah Bapa memilih bangsa Israel sebagai dia di antara banyak bangsa-bangsa, dia pilih satu bangsa, yaitu bangsa Israel sebagai umat pilihannya.
Tidak serta-merta kehidupan umat pilihannya itu semuanya berjalan lancar, nikmat, nyaman. Namun bangsa ini juga harus mengalami yang namanya proses perbudakan oleh bangsa asing, yaitu di tanah Mesir, bangsa Mesir. Nah, di dalam kedaulatan dan anugerah Tuhan yang dinyatakan dengan berbagai tanda ajaib dan mujizat, akhirnya bangsa Israel ini dibebaskan dari perbudakan tanah Mesir, ya, di bawah pimpinan Nabi Musa. Dan mereka diberikanlah tanah perjanjian. Itu singkat ceritanya, saudara. Tapi mereka mendapatkan tanah perjanjian itu bukan dengan enak-enak saja. Mereka harus juga berjuang, harus mengalami banyak peperangan. Seperti mereka harus belajar taat dengan apa yang Tuhan arahkan. Nah, saudara, pada waktu zaman itu, pada waktu zaman perjanjian lama, Allah Bapa mengirimkan nabi-nabi, hakim-hakim agar bangsa Israel dapat mendengarkan suara Tuhan, dapat mengikuti arahan perintahnya. Tapi bangsa Israel ini tegar tengkuk. Walaupun mereka dapat melihat mujizat secara nyata, tapi mereka masih nggak percaya, mereka masih sering buat patung-patung berhala, buat Allahnya sendiri, dan mereka menyembah Allah asing. Nah, saudara, oleh karena itu murka Allah menimpa mereka, dan mereka mengalami masa pembuangan di dalam masa yang dijajah oleh kerajaan Babel, rajanya Raja Nebukadnezar. Tapi dalam kurun 70 tahun, ya, singkat cerita ya, dalam kurun 70 tahun di bawah pemerintahan raja negara Persia, raja Persia, bangsa Yahudi diizinkan untuk pulang ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem. Ya, itu menunjukkan kasih Allah kepada umat pilihannya, saudara. Namun bangsa ini memang masih tegar tengkuk, saudara. Sehingga singkat cerita, saya nggak mau panjang lebar cerita dalam ini, tapi singkat ceritanya dari kurun kitab Maliaki, akhir perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, itu kurang lebih ada jeda sekitar 400 tahunan. Itu disebut silent year. Kenapa disebut silent year? Karena tidak ada lagi firman Allah yang datang kepada manusia, kepada umat pilihannya. Tidak ada lagi nabi atau hakim-hakim yang dikirim Allah untuk menyuarakan suaranya. Ya, silent seperti itu. Nah, saya gambarkan ini dengan bahasa saya, ibaratnya itu surga juga mengalami keheningan. Di mana Allah tidak berfirman. Namun di tengah-tengah keheningan surga ada firman. Sang anak itu datang menghadap kepada Bapa, dan dia berkata kepada Bapa, "Bapa, utuslah aku untuk datang ke dunia ini. Aku mau hidup dalam kehidupan mereka, mengalami pencobaan, mengalami apa yang mereka alami sebagaimana mereka hidup. Aku mau mengalami semua itu, tapi aku pastikan aku tidak akan pernah jatuh dalam dosa. Dan aku akan mengajarkan mereka seluruh kebenaran-Mu. Aku akan memperkenalkan kepada mereka bagaimana hidup dalam kerajaan-Mu. Dan terlebih, aku akan mengenalkan mereka kepadamu Bapa, sebagaimana aku mengenal Engkau Bapa, demikianlah mereka juga akan mengenal Engkau." Ya, saya meniru bahasanya Tuhan Yesus seperti itu kira-kira. Nah, saudara terkasih, dan Tuhan lanjut mengatakan, "Dan aku rela menyerahkan nyawaku untuk mereka, bahkan untuk seluruh dunia ini, sebagai korban tebusan bagi seluruh umat manusia." Nah, sehingga terjadilah dialog, deal antara Bapa dan anaknya yang adalah firman. Dan dimulailah perjanjian baru. Ya, lahirlah bayi Yesus. Ya, nah, setelah Yesus bertumbuh, dia tidak langsung melayani, saudara. Ya, dari usia sekian sampai 12 tahun, anak Yesus itu belajar hukum-hukum Taurat, saudara. Dan 12 tahun diceritakan di Alkitab dia sudah bisa mengajar tentang hukum Taurat di Bait Allah, sehingga membuat orang terkagum-kagum, saudara. Dan setelah itu, dari umur 12 sampai 30 tahun tidak diceritakan di Alkitab, yaitu konon dikatakan dia
belajar untuk membantu ayahnya, ya Yusuf, yaitu tukang kayu, membantu pekerjaan bisnis Yusuf lah, kira-kira begitu. Nah, mulailah umur 30 tahun Tuhan Yesus mulai berjalan berkeliling melayani. Tapi dan Tuhan Yesus harus dibaptis terlebih dahulu, ya. Dan disitulah Tuhan Yesus dapat stempel dari Allah Bapa, ya, dikatakan inilah anakku yang kukasihi, hanya kepadanya aku berkenan, ya, itu ibaratnya dapat pengesahan dari surga seperti itu. Dan barulah Tuhan Yesus sebelum melayani dibawa oleh Roh Kudus, bawa kepada si jahat, ya, untuk diuji dalam yang namanya ujian padang gurun. Tapi Tuhan Yesus menang dan lulus ujian. Nah, singkat cerita, setelah Tuhan Yesus mengajarin murid-muridnya dan melakukan banyak mujizat, dan dia harus menjalani yang namanya proses salib. Dan 1 hari sebelum proses salib, Tuhan Yesus mengalami pergumulan yang sangat berat yang kita kenal, yaitu pergumulan Taman Getsemani. Ya, saudara pasti tahu akan hal itu. Dan saudara, di dalam proses salib, saudara kan juga sudah pernah lihat film Passion of the Christ, itu bagus sekali, digambarkan lebih detail, ya. Waktu Tuhan Yesus disalib, ada sosok iblis yang digambarkan gundul begitu, saudara. Itu sedang mengamat-ngamati, mungkin dia juga tersenyum, ya. Dia pikir ini yang kabarnya Mesias juru selamat, namun dia di depan sudah kelihatan mau mati, seperti itu. Nah, tapi tak disangka, saudara, justru kematian Tuhan Yesus itu membuka satu awal babak kehidupan yang baru, saudara. Ya, jadi dia pikir Tuhan Yesus bisa mati. Sebetulnya Tuhan Yesus tidak mati, saudara, tapi Tuhan Yesus itu yang menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Ya, dia sebelum pergi dia katakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Jadi maut tidak berkuasa atas hidupnya. Dan kata terakhir yang keluar dari mulutnya adalah, sudah selesai, it's done. Sudah selesai. Apanya yang selesai? Dealnya dengan Bapa di surga itu sudah selesai. Amin. Nah, saudara, selama 3 hari 2 malam, ya, Yesus turun, setelah mati turun ke dunia orang mati, ya. Dia mengalahkan kuasa si jahat dan dia merebut kuasa yang tertinggi yang dimiliki oleh si jahat, yaitu maut. Ya. Dia merebut kunci kerajaan maut dan dia bangkit dari antara orang mati dan dia hidup. Setelah itu 40 hari, selama itu dia masih ada di bumi, dia memulihkan kehidupan murid-muridnya yang lagi down, dan akan dia mengajarkan kepada mereka tentang kebenaran-kebenaran kehidupan kerajaan surga. Dan setelah 40 hari kemudian, dia disaksikan di depan para muridnya, dia naik di awal naik, bahkan naik ke surga. Amin, saudara. Itulah kisah singkat, ya. Jadi supaya kita dapat menangkap, ya, bahwa kematian Yesus tanpa kebangkitan itu sia-sia. Kebangkitan tanpa kenaikan itu juga kurang makna. Jadi antara kematian, kebangkitan dan kenaikan itu merupakan satu paket. Jadi apa makna kebangkitan Kristus bagi kita? Yang pertama, kematian dan kebangkitan Kristus serta kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu menunjukkan kepada kita bahwa satu-satunya jalan ke surga hanya melalui Dia. Tidak ada yang lain. Yang percaya dengan keras katakan amin. Artinya hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Katakan, hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan aku. Amin. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 dikatakan Tuhan Yesus berkata sendiri kepada murid-muridnya, Aku akan pergi ke tempat Bapa, tapi Aku akan menyediakan tempat di rumah Bapa, akan menyediakan banyak tempat di mana Aku berada, disitulah kalian kelak berada. Itu janji Yesus sendiri pribadi kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dan ayat 6 dikatakan, Aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali lewat Aku. Jadi Dia satu-satunya jalan untuk kita pulang ke rumah Bapa.
Saudara, Tuhan tidak omong besar. Ya, Tuhan tidak gombal, saudara. Apa yang dia perkatakan, apa yang dia ucapkan, dia genapi dengan kematiannya di atas kayu salib. Dan dengan kebangkitannya dari antara orang-orang mati. Dan serta kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Menunjukkan apa yang dia telah ucapkan kepada murid-muridnya. Itu juga terjadi. Dan itu pasti akan terjadi. Katakan amin. Jadi ada pengharapan bagi semua umat manusia yang telah berdosa. Setuju saudara? Ya, bukan hanya orang Kristen saja, tapi untuk semua orang yang berdosa dan yang mau mengaku dosa, bertobat, mengaku dosa dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi akan menikmati kasih karunia ini. Ya, Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih karunia Allah, sesuatu yang diberikan kepada kita cuma-cuma, tanpa lihat perbuatan kita. Amin. Ya, tanpa lihat kita sudah hidupnya saleh, kita sudah hidupnya benar, tidak. Ya, tanpa lihat background kita, kulit warna kita, tidak. Yang Tuhan lihat hatimu. Apakah engkau sungguh-sungguh percaya, ataukah sungguh-sungguh hatimu mau terbuka untuk Dia, percaya kepada Dia, dan mau menerima Dia sebagai Tuhan Yesus dan Tuhan Juru Selamat pribadi. Dan bagi saudara yang mau, pagi hari ini, saudara dan saya pasti diselamatkan. Amin. Haleluya. Nah, itulah makna kebangkitan yang pertama. Yang kedua, oleh kematian dan kebangkitan Yesus, hubungan kita dengan Allah Bapa dipulihkan. Sekali lagi ya, saya katakan, oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, hubungan kita dengan Allah Bapa dipulihkan. Ya. Dari kita ini termasuk orang-orang yang berdosa. Semua orang itu berdosa, punya sifat dosa dari asal ononya, ya, karena Adam dan Hawa dari awal ditipu oleh iblis, jatuh dalam dosa, dan itu dosa keturunan. Ya, dari kecil kita sudah bisa ngeles, bisa bohong, begitu kira-kira. Ya, akal liciknya sudah ada, saudara. Jadi yang namanya dosa itu membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita nggak bisa ketemu dengan Tuhan. Ya, Yesaya 59 ayat 2 dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah dosamu. Jadi dosa-dosa kita ini yang membuat kita tidak bisa melihat Allah, yang membuat Allah tidak mendengarkan kita. Karena ada tembok dosa ini. Namun ada kabar baiknya saudara. Roma 5 ayat 8 sampai 11 katakan begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi bukan bicara kita waktu lagi sudah benar, ya, berbuat amal saleh, membela Tuhan, melakukan hal-hal yang merasa berjasa buat Tuhan. Tidak. Justru dari keadaan kita merasa nggak layak, karena kita merasa masih dosanya begitu banyak dan besar, kan kita sadar. Dan kita datang kepada Tuhan. Itulah anugerah kasih karunia Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Ayat 11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Jadi kematian Tuhan Yesus itu mendamaikan kita.
Ya, kalau dulu diibaratkan umat pilihannya bangsa Israel setiap tahunnya dia harus mengorbankan korban domba. Ya, kalau ada yang pakai korban kambing, tapi umat pilihannya pakai domba yang tidak bercela, tidak boleh tidak pernah ditunggangin, tidak boleh ada cacat luka sedikit pun. Itu yang istilahnya domba yang kudus. Itu dikorbankan setiap tahun untuk supaya dosa-dosa umat pilihannya itu diampuni pada tahun itu, tapi tahun depan harus melakukannya lagi, saudara. Nah, saudara, itu sebetulnya hanya gambaran, ya, bayangan gambaran dari yang sempurna yang akan datang ke dunia ini, yaitu Tuhan Yesus sebagai korban domba yang tidak bercela, saudara. Karena Tuhan Yesus belum datang ke bumi, jadi Bapa di surga menggunakan sarana domba sebagai korban bakaran, korban tebusan, seperti itu. Tetapi ketika yang sempurna, ketika rencana penyelamatan itu datang ke dunia ini lewat Yesus, itu sudah nggak berlaku lagi. Ya, kasihan nanti kalau domba dibunuh semua seluruh dunia, habis itu domba. Tapi Tuhan Yesus mati satu kali untuk selama-lamanya. Dan kematiannya itu layak untuk menyucikan dan menguduskan. Bahkan membersihkan bersih, sisi putih seperti salju. Tidak berbekas lagi. Ya, tidak ada yang bisa menyucikan dosa kita seputih salju, bersih tanpa ingatan apapun kecuali darah Yesus. Darah domba pun tidak bisa. Itu hanya bayangan saja. Yang mengerti katakan amin. Amin. Oleh karena itu kita dipulihkan hubungan kita, bahkan kita bisa diangkat sebagai anaknya. Kita bisa berseru kepada ya Aba, ya Bapa. Ya, kita menyebut Allah itu sebagai Bapa kita. Ada hubungan orang tua dan anak. Amin, saudara. Itu luar biasa, saudara. Itu yang mungkin sulit dimengerti oleh orang lain, tapi itu yang diperbuat oleh Tuhan Yesus untuk kita semua. Yang setuju katakan amin. Ya, bahkan Ibrani 7 ayat 25 katakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi perantara mereka. Jadi Tuhan Yesus, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, dia dilayakan untuk menjadi perantara antara kita dengan Bapa. Dia menjadi pendoa syafaat buat kita. Dia di surga dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu artinya dia punya otoritas kepada Bapa, seperti seorang pengacara yang membela kliennya, ya, di hadapan itu juri. Ya, begitulah posisi dan otoritas Tuhan di surga. Amin, saudara. Haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, makna yang ketiga tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikannya ke surga. Makna yang ketiga, kita mati bagi dosa dan kita bangkit dalam kehidupan yang baru, yaitu hidup bagi Allah. Ya, kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu menggambarkan bagian kita juga, kita harus mati bagi dosa dan kita bangkit dalam kehidupan yang baru, yaitu hidup bagi Allah. Perhatikan di sini, saya ulangi lagi. Kematian dan kebangkitan Yesus menggambarkan, ya, bagian kita haruslah kita juga mati bagi dosa dan kita bangkit dalam kehidupan yang baru, yaitu hidup bagi Allah. Jadi kita percaya kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita sudah diampuni dosa-dosa lama, ya, itu sudah diampuni, sudah Tuhan Bapa tidak perhitungkan. Ya, karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, apapun dosamu, Bapa di surga tidak memperhitungkan lagi. Ya, kita sudah ditebus. Namun, ketika kita mulai menjadi anaknya, diangkat menjadi anaknya, ini yang seharusnya menjadi bagian kita. Ya, kita nggak boleh kembali kepada jalan yang lama. Ya, kita juga harus mati juga, istilahnya mati buat keinginan-keinginan lama, bagi keinginan lama kita yang penuh dengan dosa, ya, keinginan-keinginan duniawi yang penuh dengan dosa, ya, keinginan daging, keinginan mata dan sebagainya. Baru kita bisa bangkit dalam kehidupan yang baru kita bisa alami kebangkitan sama seperti Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati dan kita mengalami kehidupan yang baru, namanya hidup bagi Allah. Saya bacakan ayatnya, saudara, Roma 6 ayat 10 sampai 13.
Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, setelah kita terima Yesus, kita mengalami kelahiran baru, kita diangkat jadi anaknya, serta-merta bukan serta-merta segala sesuatu kita masih hidup, walaupun yang kita lahir baru adalah manusia rohani kita yang lahir baru, tapi dari jiwa yang adalah pikiran, perasaan, dan kehendak ini masih ada memori lama, masih ada perasaan-perasaan lama manusiawi ya, yang udah melekat sekian lama ya, kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang sudah melekat ya, tanpa sadar itu juga bisa mempengaruhi kehidupan kita. Nah, itu area-area yang seringkali dipakai oleh si jahat untuk terus mengganggu dan menggoda kita sebagai anak-anak Allah, saudara. Tapi firman Tuhan dengan tegas, ketika kita sebagai anak-anak Allah, kita harus mengerti, harus serahkan anggota tubuh kita untuk menjadi senjata kebenarannya. Bukan lagi menjadi menyerahkan kepada dosa untuk sebagai senjata kelaliman. Ya, kalau kita masih kepahitan, masih suka nggak bisa ngampuni, kalau kita suka masih melihat sesuatu yang masih berpikiran jelek, berpikiran buruk terhadap orang lain, itu artinya tubuh kita dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi biarlah sekarang serahkan tubuhmu sebagai senjata kebenaran, artinya hidupmu dan hidup saya dipakai sebagai terang dan garam dunia. Amin, saudara. Nah, ayat 11-nya ini sampai mau bagikan. Demikian hendak kamu memandangnya. Setelah kita jadi anak Allah, demikianlah hendak kamu memandangnya. Kata memandangnya artinya ada sudut pandang, ada perspektif yang harus kita bangun, saudara. Ya. Nah, saya mau cerita dulu, saudara. Pada waktu Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Firdaus, ya, Tuhan menempatkan di Taman Firdaus dengan semua tanaman yang boleh dimakan, termasuk ada pohon kehidupan. Kalau mereka makan, mereka bisa hidup kekal, karena mereka memang hidup kekal waktu itu. Tapi ada tanaman yang pohon buah pengetahuan baik dan jahat. Tidak serta-merta tuh Allah Bapa mencabutnya. Padahal Allah Bapa itu kan maha kuasa. Seharusnya dia tahu pohon buah itu bisa membuat manusia ciptaannya bisa jatuh dalam dosa. Tapi kenapa dia nggak mencabutnya? Mungkin ada orang yang bertanya seperti itu, saudara. Ya, saudara. Nah, saudara, ini yang perlu saudara ketahui, bahwa untuk Tuhan membuktikan ciptaannya sempurna, Tuhan mau ciptaannya itu diberikan satu keinginan untuk memilih apakah ia terus memakan dari pohon kehidupan atau mereka mau makan dari pohon buah pengetahuan baik dan jahat. Manusia ciptaannya disuruh pilih. Dan Tuhan hanya memberikan perintah. Semua buah-buahan tidak boleh buah-buahan tidak boleh kau makan. Semua boleh kau makan kecuali yang satu ini, buah pohon pengetahuan baik dan jahat, tidak boleh kamu bahkan diraba juga pasti nggak boleh, ya. Itu katanya Hawa. Mereka Adam dan Hawa setiap hari mungkin sering sudah lama bermain-main di bawah pohon buah pengetahuan baik dan jahat itu. Tapi mereka tidak pernah terusik, tidak pernah tergoda untuk makan, karena mereka ingat akan perintah Allah. Yang setuju katakan amin. Tidak pernah sedikit pun mereka tergoda. Sampai satu titik di mana si iblis menyamar jadi ular dan datang kepada Hawa. Dan ular berbicara. Bukankah Allah berfirman, dibalik ini, diputar-balikan, semua buah yang ada di Taman Firdaus ini tidak boleh kau makan, kecuali yang satu ini.
yang boleh kamu makan. Nah, ini pintar nih si jahat ini. Makanya jangan ngobrol dengan si jahat ya. Kita bisa kalah tuh. Tipu dayanya canggih itu. Untuk apa? Ketika dia bilang pohon ini boleh kamu makan, dia sedang mengalihkan pandangan Hawa yang tadinya merasa pohon itu biasa-biasa saja. Tapi begitu dia tunjuk, ini mata pandang si Hawa melihat tertuju kepada buah itu. Dan semakin dilihat kok semakin nikmat rasanya. Dan mulailah dia menabur dustanya. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi bahkan kamu akan menjadi sama seperti Allah, bisa memutuskan mana baik, mana yang benar, mana yang salah. Dan di saat itulah Hawa mulai mencicipi buah pohon itu dan memberikannya ke Adam. Dan saat itulah manusia jatuh dalam dosa. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, sama halnya seperti kita. Walaupun kita sudah dipulihkan dan diangkat menjadi anak-anaknya, dan kita akan dibawa untuk mengalami kehidupan yang baru. Namun Tuhan tidak serta-merta, ya, Tuhan mengizinkan kita untuk hidup dalam keadaan lingkungan yang tidak ada dosanya sama sekali. Ya, saudara, ya, tidak ada gangguan, tidak ada persoalan, semuanya baik-baik, semuanya fine-fine saja. Bahkan Tuhan tempatkan kita justru dalam tengah-tengah generasi yang sangat bengkok, saudara, di mana Tuhan dosa selalu ada di mana-mana, saudara. Bahkan saudara di dunia maya pun itu kalau kita mau mengakses apapun saja itu bisa, saudara. Dan itulah keberadaan dari pohon buah pengetahuan baik dan jahat, saudara. Ya. Sama halnya keadaan itu, Adam dan Hawa harus memilih, tapi mereka melanggar perintah Tuhan. Demikian walaupun kita sebagai anak-anak Allahnya, kalau kita mau betul-betul mengalami kehidupan sebagai anak-anak Allah, kita harus memilih. Pilihan adalah di tangan kita. Apakah kita tetap fokus dan tetap percaya kepada apa yang Allah firmankan untuk kita hidup dalam melakukan kehendak dan perintah Tuhan, atau kita memilih tetap kepada kehidupan yang lama, ya. Keinginan-keinginan yang lama, keinginan-keinginan arus dunia. Kalau kita terus hanya memilih hal-hal yang bersifat dunia, keinginan daging, sifat untuk menyenangkan diri sendiri, maka kita sedang tetap memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kita tidak akan bisa hidup bagi Allah, saudara. Oleh karena itu, firman Tuhan ayat 11 dengan tegas mengatakan, demikianlah hendaknya engkau memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, dan kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus punya perspektif yang benar, perspektif yang ilahi, sudut pandang yang benar. Kita harus mati bagi dosa. Baru kita bisa mengalami bangkit, baru kita bisa bangkit mengalami kehidupan yang baru, hidup bagi Allah di dalam Kristus. Setuju? Itulah makna daripada kematian Kristus yang mati bagi dosa-dosa kita, membuat kita, sekalipun kita pernah mengalami kematian dalam dosa, maksudnya kita oleh dosa seharusnya kita mati, tapi kita bisa mengalami kuasa kebangkitan untuk memulai kehidupan yang baru. Dan kita mengarahkan sudut pandang kita adalah hidup bagi Allah untuk selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Biar itu terus kata firman ini melekat dalam hidup kita setiap hari. Karena kita percaya masalah modern sekarang ini bukan hanya satu pohon, dua pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu gambaran dari banyak hal, saudara. Ya. Di sekeliling kita ditempatkan di dunia yang banyak serigalanya juga. Banyak keinginan-keinginan, kenikmatan yang dengan bebas kita bisa nikmati lewat apa saja. Tapi Tuhan mau ciptaannya, anak-anaknya yang sudah dipulihkan, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, dia tetap bisa memilih dengan benar. Demikian kita memandangnya. Hidup kita yang baru adalah hidup bagi Allah. Mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sehingga hidupmu dan hidup saya dapat dipakai sebagai senjata kebenarannya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, itulah tiga hal makna daripada
kematian dan kebangkitan Kristus serta kenaikan Tuhan Yesus di surga, ya saudara, bahwa menunjukkan bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya jalan yang menuju ke surga. Tidak ada cara yang lain, tidak ada yang lain. Katakan amin. Bahkan kita bisa menikmati hubungan yang sudah diperdamaikan, yang sudah dipulihkan, dan status kita adalah anak Allah. Kita bisa berdoa setiap saat menyembah Tuhan, kita bisa memuji Tuhan, bisa seru ya Aba, ya Bapa, meminta pertolongan tepat pada waktunya. Bahkan kita harus mengenali jati diri kita di dalam Tuhan yang baru. Babak yang baru itu, kita harus memiliki pandangan. Kita mati bagi dosa, hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saya nggak tahu bagaimana keadaan saudara sekarang saat ini. Kalau kita dapati hari-hari ini kita masih diperbudak dengan dosa. Masih ada belenggu-belenggu kelaliman yang mengikat kita, yang membelenggu kita, dan seringkali kelihatannya kita sulit untuk bisa lepas. Hari ini aku minta sama-sama kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Biar sama-sama kita berdoa, kita minta sama Tuhan Yesus. Bapa, biarlah Tuhan, Engkau lihat tangan kami yang terangkat. Kami mau buka hati kami, kehidupan kami sepenuhnya Tuhan. Ampuni kami. Datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, Dia selalu mengampuni. Tapi Dia mau kita untuk bangkit, ya. Dia mau kita untuk tidak melakukan dosa lagi. Dan aku minta di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan roh yang sama yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, kebangkitan roh yang sama juga bekerja dalam hidupmu dan hidup saya. Untuk tidak lagi melihat dosa itu sesuatu yang nikmat, untuk tidak lagi dapat melihat dosa itu sesuatu yang mengikat. Di dalam nama Yesus semua sudah dipatahkan dan dihancurkan sehingga tidak ada tergelitik dengan yang namanya dosa. Dan saudara dan saya mengalami kematian untuk dosa. Dan kita terbuka untuk hidup bagi Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dan aku perintahkan, hai iblis, mulai sejak saat ini engkau dengar, enyahlah daripadaku, enyahlah dari dalam hidup kami. Pergi dan jangan pernah kembali lagi. Hidup kami adalah hidup buat kerajaan Allah, hidup buat Tuhan. Dan kami mau persembahkan ini sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan mau alami, sama-sama katakan, amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan dulu ya air dan anggur atau roti dan biskuit ya. Dan aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, aku materaikan semua sehingga semuanya dilayakkan ya sebagai alat ya untuk kami masuk dalam perjamuan kudus ini. Roti dan biskuit melambangkan tubuhmu dan anggur yang melambangkan kuasa darahmu yang kudus aku materaikan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat apa yang Kau firmankan ini. Biarlah Tuhan ampuni setiap kami. Ya Tuhan, kalau selama ini kami masih seringkali hidup menurut kesenangan kami sendiri, keinginan kami sendiri, menurut pikiran apa yang kami pikir benar, namun semuanya itu sebetulnya tidak berkenan kepadamu. Tuhan, ampuni. Tuhan, kami mau belajar sungguh-sungguh hidup bagi Allah sepenuhnya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan sucikan, kuduskan hati dan pikiran ini, seluruh keberadaan kami, kehidupan kami ini Tuhan, agar kami layak masuk dalam persekutuan perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari angkat roti ini tinggi-tinggi. Roti ini yang melambangkan tubuh Kristus, ya, bahwa Ia menyerahkan tubuhnya dan Ia mengalami siksaan, tubuhnya tercabik-cabik ya, untuk menanggung seluruh dosa saudara dan saya. Nah saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Nah saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita sama-sama makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara, angkat cawan ini tinggi-tinggi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas pengampunan-Mu, atas kasih setia-Mu Tuhan. Engkau mengasihi kami. Engkau rela Tuhan untuk mengorbankan nyawa-Mu demi kami yang berdosa ini. Untuk supaya kami dapat hidup, untuk supaya kami bisa lebih dekat lagi dengan Allah. Semua karena anugerah-Mu, bukan sedikit pun dari kami. Bukan karena kami hebat, kami pintar, kami sudah benar. Namun justru waktu kami berdosa, Engkau rela mati buat kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Biar seluruh umat manusia dapat mendengar berita ini dan meresponinya Tuhan. Karena Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi setiap kami, setiap manusia. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang telah ditabur oleh hamba-Mu hari ini, yang telah menguatkan hati dan pikiran kami Tuhan, menumbuhkan iman kami. Biar kami selalu Tuhan Yesus kuat di dalam Engkau, biar kami selalu berharap Tuhan Yesus sama Engkau, karena kami percaya pengharapan daripada-Mu tidak akan pernah mengecewakan. Kau berkati hamba-Mu, berkati Tuhan Yesus pelayanannya, berkati juga keluarganya Tuhan, supaya Kau pakai dia lebih lagi dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat gembala sidang kami, Pak Niko, Justru keempat wakil gembala sidang. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pewahyuan lebih lagi Tuhan buat hamba-hamba-Mu ini. Biar mereka Tuhan Yesus boleh memimpin gereja yang besar ini menurut arahan Tuhan sendiri. Tuhan juga kami berdoa untuk gembala kami setempat, Pak Freddy, Tuhan Yesus, Tante Yeni. Tuhan kami berdoa buat gembala kami. Biar Kau sendiri ya Tuhan yang tambahkan hikmat, pengertian, kebijaksanaan. Berkat-Mu mengalir Tuhan. Lewat setiap pelayanan beliau Tuhan. Gereja ini bertumbuh Tuhan, dan jemaat-jemaat Tuhan Yesus di GB Green Garden boleh bertumbuh imannya kepada Tuhan. Tuhan juga berkati para jemaat-jemaat yang saat ini mengikuti ibadah. Tuhan yang cukupkan kebutuhan mereka. Apapun pergumulan dan masalah mereka,
Tuhan Kau yang tahu, Kau turut campur tangan, dan Kau yang memberikan Tuhan jalan keluar buat setiap masalah dan persoalan yang mereka hadapi. Biar mereka Tuhan, jemaat-jemaat kami keluar sebagai jemaat-jemaat yang berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan Yesus yang bertumbuh iman dan dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya Presiden kami Pak Jokowi. Tuhan berikan hikmat, berikan pewahyuan-Mu Tuhan. Tuhan berikan kemampuan untuk memimpin bangsa yang besar ini. Biar Tuhan lewat kepemimpinan beliau, Tuhan, Indonesia boleh keluar dari krisis COVID-19 Tuhan. Kau yang berikan Tuhan Yesus pemulihan secara sosial, ekonomi, maupun budaya Tuhan Yesus. Bahkan pertobatan jiwa beribu-ribu laksa terjadi Tuhan Yesus. Pantekosta yang ketiga terjadi buat bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami juga mengingat Tuhan Yesus untuk kejadian bom di Makassar Tuhan. Tuhan kami berdoa, Tuhan Yesus Kau yang tilik dan jemuk setiap korban, setiap orang-orang Tuhan Yesus yang menjadi korban di dalam aksi terorisme ini. Tuhan Kau yang berikan mereka penghiburan, Kau yang berikan mereka kekuatan, biar iman mereka tetap teguh dan tetap berpegang sama Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau tetap pegang kendali, Kau tetap punya rencana yang terbaik Tuhan dalam segala situasi. Kami percaya Tuhan juga yang memberikan pertobatan buat oknum-oknum, para teroris-teroris yang menyebar teror. Kau sendiri yang menjamah mereka, biar mereka boleh bertobat Tuhan dari aksi-aksi mereka yang jahat, dan mereka boleh berbalik mengenal-Mu ya Tuhan, menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Kau sendiri ya Tuhan yang memulihkan keadaan Tuhan Yesus jiwa-jiwa di Makassar ya Tuhan yang terdampak aksi teror ini. Kami serahkan Tuhan Yesus doa kami ini di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita semua angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, terima berkat Tuhan dengan iman. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, dimanapun engkau tempatkan, kepada siapapun engkau berinteraksi, diberkatilah mereka karena engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Allah sumber berkat, damai sejahtera dan sukacita itu memenuhi hidup kita setiap hari, dan penyertaan kasih sayang dari Tuhan Yesus yang menyertai dan menuntun kita dan memberikan kekuatan oleh Roh Kudus-Nya yang selalu menyertai, ada hidup tinggal bersama-sama kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.